haqqatullah. Senantiasa mereka musyahadah kepada wujudullah, yang mereka rasakan kedamaian dan keindahan ketika mereka musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika beliau sampai kepada had mursyidnya, maksud had mursyid itu batas beliau menjadi mursyid kapan itu, ketika datang orang berbondong-bondong dari seluruh dunia berbaiat thariqah kepada beliau. Termasuk dari negeri kita ini ada beberapa ulama-ulama kita yang mengambil baiat thariqah kepada beliau. Makanya itu menjadi sebab sampai kepada tangan kita, tangan Sidin sampai ke tangan-tangan jamaah ini semuanya. Melalui siapa? Melalui tangan gurunya, yang gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, kepada gurunya, dan seterusnya sampai kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Siapa ulama-ulama itu? Yang pertama, Sayyid Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil, guru kita. Kemudian Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Rahman Misri Al-Betawi. Kemudian Sayyid Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari. Ada juga yang mengatakan Syekh Daud Al-Patani. Syekh Daud Al-Patani ini juga sahabat daripada Syekh Arsyad dan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Beliau ada di Patani, Thailand. Tempat Syekh Abdul Samad hadir ke sana membantu perjuangannya pada saat itu. Ya, karena penjajah waktu itu zaman kolonial, penjajah menduduki negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia saat itu. Ya, Belanda, Eropa waktu itu. Termasuk tidak ketinggalan juga di tempat kami di sana, di Sumatera, di Palembang, di sini juga, di Kalimantan, sampai ke Thailand. Syekh Daud Al-Patani. Nah, dari tangan-tangan murid-muridnya inilah sampai kepada guru kita, Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Balimbani. Beliau menurunkan itu kepada Ki Agus Muhammad Aqib bin Ki Agus Hasanuddin bin Ki Agus Muhammad Ja'far, yang sering kita sebut Ki Agus Muhammad Aqib bin Hasanuddin Palembang Darussalam. Beliau yang mukim di Palembang mengambil thariqah itu di Madinah, kemudian pulang, dan beliaulah yang menyebarkan, mengajarkan thariqah Samad, amalan-amalan Syekh Samad kepada orang-orang Palembang. Kalau Datuk Abdul Somad itu ulama yang luar biasa ilmunya, seorang musannif, muallif yang mengarang banyak sekali kitab. Dan sejarah beliau itu tidak pernah berdiam di satu tempat kecuali di tempatnya Thalibul Ilm, yakni Mekah dan Madinah. Beliau pulang tidak lama ke Palembang, kemudian lanjut lagi perjalanannya, sempat singgah di Kalimantan sampai ke Thailand, kemudian hilang berita Sidin. Maka para ulama berkesimpulan bahwa Syekh Abdul Somad meninggal dunia. Jadi yang ada di Palembang itu adalah Datuk Muhammad Aqib, Ki Agus Muhammad Aqib bin Hasanuddin bin Ki Agus Muhammad Ja'far. Kemudian diambil baiat tarekat itu oleh Ki Agus Haji Ahmad bin Ki Agus Haji Abdul Rahim. Kemudian diambil kembali baiat itu kepada Datuk Muhsin bin Warsidi. Kemudian diambil lagi baiat itu kepada Kiai Hamid bin Haji Mahmud bin Haji Muhammad Musyraf. Yang kemudian diambil lagi tarik baiat itu oleh
Kiai Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil. Dan guru kita Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil itu juga selain belajar dengan Kiai Hamim yang merupakan kakeknya, kakek daripada istrinya, beliau juga berbaiat kepada Pengulu Nanang Thayyib, anaknya Muhammad Azhari, yang beliau juga mengambil kepada Kiai Agus Sadi Ahmad bin Kiai Agus Sadi Abdul Rahim sampai kepada Kiai Agus Muhammad Aqib. Jadi jalur daripada Kiai Thayyib itu dua. Kemudian Kiai Thayyib itu banyak sekali muridnya, salah satunya adalah guru kita. Dan kebetulan saya juga belajar dari dua guru sekaligus. Yang pertama Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Umar bin Haji Ibrahim. Kemudian saya belajar lagi dengan Sayyidi Syekh Ahmad Saleh bin Bangsanata bin Tanda Pasai. Beliau berdua adalah teman satu seperguruan, belajar dengan Kiai Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil. Sampailah thariqah itu kepada tangan saya, dan akhirnya sampailah thariqah itu kepada tangan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami tidak pernah bermimpi bisa sampai ke tanah Kalimantan. Dengan izin Allah, bahkan ketika terbang ke Kalimantan tidak pernah punya niat sedikit pun. Jangankan niat, terbersit di hati pun tidak pernah untuk menyampaikan thariqah ini ke sini. Tidak pernah sama sekali. Karena tujuan saya ke sini mengunjungi sahabat karib saya yang dalam keperluan ingin membuat sebuah lembaga pendidikan Islam waktu itu. Kemudian kami pindah ke sini, saya sendirian awalnya. Di akhir 2010 saya datang sendirian ke sini. 1 bulan saya di sini, diminta untuk tinggal di sini. Baru bulan Februari 2011 saya kembali ke Palembang. Saya ajak istri saya dan anak-anak saya untuk hijrah ke sini. Bismillah, istri nanya ada apa di sana? Bismillah, kita berangkat ke sana. Tidak tahu ada apa di sana. 2013 saya ditinggalkan sendiri di Kalimantan. Tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Karena yang mengajak saya pindah ke sini, beliau pulang lagi ke Jawa. Beliau orang Palembang, tapi istrinya di Jawa, Banjarnegara. Beliau kembali ke sana. Saya diajak ke sana. Saya bilang, anak saya sudah pada sekolah di sini. Nah, dia sudah masuk SMP, yang SD berapa orang. Saya bilang, biarlah saya di sini. Bismillah. Sampai hal yang saya sendiri tidak pernah mengiranya, saya dulu bingung, jamaah, bagaimana menyampaikan ini kepada orang? Bagaimana caranya? Kalau ceramah yang sering saya sampaikan biasa, tapi untuk menyampaikan bab ini sulit rasanya lisan. Kalla lisan, keluh lisan untuk menyampaikan. Bagaimana caranya, metode dan seterusnya. Tapi karena saya mendapatkan pengajaran daripada guru, maka yang teringat oleh saya dan terkenang oleh pikiran saya bagaimana cara beliau menyampaikan ilmu ini, itulah yang saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kemudian kita ingin menyampaikan amalan-amalan yang seyogyanya diamalkan oleh seluruh jamaah, seyogyanya menjadi amalan seluruh jamaah. Jadi Syekh Muhammad Samad ini jamaah sekalian, kalau beliau itu habis sholat subuh, ya selesai sholat subuh, belum bicara dunia, beliau selalu mengamalkan amalan khusus yang beliau katakan, siapa yang mengamalkan amalan ini, dibaca bacaan ini 4 kali setelah sholat subuh, sebelum dia bicara masalah perkara dunia, maka dia akan menduduki wilayah kutub atau makom kutub. Artinya apa? Masuk kita ke istana guru kita. Kedudukan guru kita, kita layak berada di kedudukan guru kita. Apa amalan itu? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dibaca sebanyak 4 kali. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan penjelasannya dari guru kita, Yang Mulia Ustaz Raja Ahmad Afandi. Waktu haul beliau menjelaskan bagaimana isi doa itu. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah maafkan umat Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Kalau dia mintakan kepada Allah pengampunan kepada seseorang, berarti di hatinya sudah dahulu mengampuni orang tersebut. Kalau kita mendoakan minta pengampunan kepada umat Muhammad, berarti di hati kita ini sudah memaafkan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita minta ampun kepada Allah tentang umat Rasulullah sementara di hati kita belum mengampuni umat Rasulullah? Siapa kelakuan yang begini? Yang kelakuan senantiasa minta ampun untuk umatnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Isinya yang lain. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad, kasihi umat Sayyidina Muhammad, curahkan segala kebaikan dan rezeki kepada umat Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi, lindungi, jaga, tutupi aibnya, tutupi keburukannya dengan kebaikan dan kemuliaan. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur umat Sayyidina Muhammad, cukupkan umat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pengamal thariqah sama atau anggota majelis ratib sama mengamalkan itu sesungguhnya kita sudah senantiasa melakukan sama halnya dengan kunut nazilah yang orang melakukan hanya dalam waktu-waktu kalau darurat saja. Ya Allah, ada orang kalau darurat ada penyakit baca kunut nazilah. Tapi muridnya saya sama, setiap pagi dia, sebelum hari mulai dia sudah mendoakan umat Sayyidina Muhammad. Jadi amalkan ini karena ini amalan guru kita. Jadi sebelum kita berkata-kata urusan dunia, artinya dalam wirid kita. Kalau kami setelah sholat kemudian mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seterusnya, sampai setelah itu melipat kaki membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ashkur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tambahkan di dalam amalan kita semua. Lakukan setiap hari agar kita semakin dekat dengan guru kita. Bukan dekat zohirnya, tapi dekat su'uriyahnya, batiniyahnya. Batin kita senantiasa dekat dengan guru kita. Orang yang dekat dengan gurunya, insya Allah itu pertanda dia dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cirinya dekat itu apa? Amalannya sama, pemahamannya juga sama, pemikirannya juga sama. Yang dipikirkannya siapa? Umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu yang ada di kepalanya. Maka bocor dari mulutnya, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Senantiasa memikirkan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah beliau ini karena dia seorang wali Allah, wali kutub, julukannya banyak. Kutubul Akwan, Mahbubir Rahman, Al-Arif Billah. Ini salah satu adab ya Alhamdulillah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani itu julukannya Kutubur Rabbani. Kutubur Rabbani. Kenapa disebut Kutubur Rabbani? Orang yang senantiasa
hatinya, jiwanya, pikirannya, isinya adalah ketuhanan, tidak ada isi yang lainnya. Nah, adab daripada para ulama tidak menamakan julukan yang sama kepada aulia yang sebelumnya. Makanya Syekh Samad itu tidak dua bergelar Qutbur Rabbani, tapi disebut Qutbul Aqwan. Jadi ulama mengatakan yang satu ada di langit, yang satu ada di bumi. Seperti ada nabi dua, Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Nabi Khidir di lautan, Nabi Ilyas di daratan. Qutbur Rabbani tempatnya ditinggikan di atas, Qutbul Aqwan jadi ditinggikan di bawah. Orang yang senantiasa bersama dengan para muridnya. Maka beliau itu mengatakan, siapa yang mengambil thariqah kepadaku, artinya muridku, disebut namaku 3 kali. Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman. Kemudian dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada gurunya Syekh Saman Al-Madani, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kekasihnya ini untuk hadir senantiasa memberikan pertolongan. Pertolongan siapa itu? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu ini tidak ada, jangankan mau bisa datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bernapas saja tidak mampu. Dia hidup saja tidak mampu, karena dia hidup dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adabnya. Kita seperti itu. Kenapa katanya tidak nyebut ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah? Kenapa nyebutnya ya Saman, ya Saman, ya Saman? Kan diajarin Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kan disebutkan oleh Rasulullah, diajari tawasul oleh Rasulullah. Tapi kenapa ini Thariqah Saman berani-berani menyebut ya Saman, ya Saman, ya Saman? Sampai pernah di tahun itu di Palembang itu ada seorang ulama yang tidak suka dengan Thariqah Saman sampai menerbitkan buku yang judulnya Kesesatan Thariqah Saman. Karena dia mengatakan ya itu harfun nida. Ya itu harfun nida yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya. Itu kata orang-orang fikih, kata orang-orang dunia, kata orang-orang yang pemahamannya hanya buku. Kata orang-orang yang tidak memahami makna daripada ma'rifah itu sendiri. Tapi bagi orang yang mengenal, tidak ada yang punya nama di seluruh sekalian alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya perlakuan di seluruh alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya sifat di seluruh sekalian alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia menyebut ya Saman, ya Saman, ya Saman, itu pada hakikatnya dia menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya Muhammad Saman itu tidak punya nama. Jangankan nama, wujud pun tak punya. Kalau wujud tak punya, berarti dia tidak punya sifat. Kalau tak punya sifat, berarti tidak punya nama. Berarti asma itu adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atau ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila Rabbuna. Gitu. Jadi aku bertawajuh kepadamu, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku. Jadi bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan tadi
siapanya bertawasul kepada gurunya, maka pada hakikatnya dia bertawasul kepada Rasulullah SAW. Siapa yang bertawasul kepada Rasulullah SAW, hakikatnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memohon kepada selainnya. Kemudian beliau juga mengatakan, siapa yang berbaiat thariqah kepadaku, kata beliau, dan mengamalkan apa-apa yang kuajarkan, kata beliau, maka dia akan mendapatkan ma'rifah kepada Tuhannya, akan mendapatkan ma'rifah kepada Tuhannya, pengenalan yang sebenar-benarnya. Siapa orang yang ma'rifah itu? Yakni orang yang merasa tidak punya wujud, tidak punya sifat, tidak punya af'al. Rasa yang dimiliki, yang dirasakan olehnya adalah adam mahdha. Adam mahdha itu tidak ada semata-mata. Tidak punya wujud, tidak punya sifat, tidak punya perlakuan. Yang punya wujud itu hanya Allah Ta'ala, ya, wujud hakiki namanya. Maka siapa orang yang senantiasa musyahadatul wujud, maka insya Allah apabila hal itu dirasakan di akhir hayatnya, dia tidak akan merasakan penderitaan atau kepedihan sakaratul maut, malah dia akan merasakan kenikmatan yang jauh lebih nikmat, mohon maaf, daripada dia bersekutu dengan istri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi beliau mengatakan, kalau kami para aulia Allah Ta'ala mati, maka pada hakikatnya kami bukan mati, tapi kami hanya berpindah saja. Berpindah daripada negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami akan mendengar, kami lihat, dan duduklah kami beserta dengan kamu membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ajarkan, kalau kita ke kubur disuruh ucapkan salam. Ya, kalau Assalamualaikum ya ahlal diyar, kan gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam kepada kalian semua wahai penghuni kubur, gitu. Kira-kira Nabi itu nyuruh kita salam sama batu enggak? Atau nyuruh salam sama yang hidup? Yang hidup. Jadi orang-orang yang saleh atau para aulia Allah Ta'ala itu tidak pernah mati. Sebetulnya kita ini tidak ada yang mati. Yang mati itu jasad. Kalau ruh itu senantiasa hidup. Cuman ada yang dibelenggu ketika dia sudah meninggal dunia karena kekotoran hatinya, kekotoran jiwanya. Maka ketika dia mati dalam keadaan tersesat, Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti dia buta pula, sesat jalannya. Wa dhallu sabila, sesat. Dia harusnya pulang tapi tersesat, tidak ketemu jalan pulang. Kenapa? Di dalam Al-Quran lain Allah mengatakan, la ta'mal absar wa la ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya ini yang buta. La ta'mal absar, matanya ini melihat. Walakin, akan tetapi ta'mal absar allati fis sudur, hati yang ada di dalam dadanya itu nang buta lagi di dunia. Begitu buta hatinya itu, maka ketika dia wafat, ruhnya tidak ketemu jalan pulang. Sasar ke sasar, gelap kelihatan.
banyak asap di mana-mana, di gelap, dikatakan malam, tidak malam, dikatakan siang, tapi gelap, bingung, kesasar, ketemu ular, kepalanya 3, ketemu binatang, kepalanya lebih dari 1, dia lihat orang, kepalanya tidak ada, di sudut kiri dia lihat orang nangis, di sudut kanan dia orang menjerit-jerit, kebingungannya, aku di mana, tersesat. Kadang-kadang dia terperosok di dalam lubang yang dalam, yang di dalamnya penuh duri dan seterusnya. Haus dia, lapar dia, tapi tidak punya apa-apa, tidak bisa makan apa-apa di tempat itu. Siapa ini? Keadaan orang yang tersesat. Wal-iyad billah min dzalik. Karena di dunia hatinya tidak pernah digunakannya memandang yang sebenarnya. Tapi para aulia Allah, dia tidak mati, dia hidup. Jadi kalau kita mengucapkan salam di makamnya para aulia, mereka akan menjawab salam. Makanya ada adabnya. Salamullah ya sada minal rahman yarsyakum ibadallah jinakum qasadinakum qalabinakum. Doanya, salamnya, Assalamualaikum ya wali Allah, Assalamualaikum ya rijalullah, Assalamualaikum ya sahibal karamah, ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin, awda'naka syahadati an la ilaha illallah. Siapa bilang orang yang ziarah itu syirik? Jelas, awda'naka syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beradab di makamnya para aulia, mengucapkan salam baru duduk. Ada orang ziarah ke makam aulia langsung duduk aja. Kadang-kadang berdiri aja, pelangak. Berzikir dulu, membaca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sahihul maqam itu berduduk berzikir dua. Walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita yang telanjang, tapi yakinilah bahwa mereka para aulia Allah duduk bersama kita sebagaimana guru kita pada saat ini Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman ada bersama kita, duduk bersama kita, berzikir bersama kita.